Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi. Kembali lagi dengan cerita dongeng cerita Nusantara melalui layanan Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Apa kabar adik-adik, teman-teman yang ada di rumah? Semoga selalu sehat, kuat, semangat membacanya. Nah, kali ini Kak Madi punya cerita hebat buat adik-adik yang ada di rumah, yaitu judulnya adalah Asal Nama Kota Tenggarong. Nah, kebetulan hari ini tanggal 28 September adalah hari ulang tahun Kota Tenggarong yang tercinta, yaitu ke-239 tahun. Nah, menarik adik-adik. Semoga teman-teman yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan ceritanya ya teman-teman. Siapa anak hebat angkat tangan? Siapa anak pintar angkat tangan? Iya. Kak Madi mengambil tulisan dan cerita pada buku kumpulan cerita rakyat Kutai terbitan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Balai Pustaka pada tahun 1977, di mana tulisan ini yang dihimpun oleh seorang bupati yaitu Ahmad Dahlan guna untuk penelitian dan pendidikan, pembelajaran, informasi untuk akan datang. Ya teman-teman, tepuk tangan dulu dong. Iya. Langsung aja ya teman-teman, asal nama Kota Tenggarong ditulis oleh Ahmad Subeli Arif. Tenggarong, ibu kota yang dimana dikenal sebagai kota pariwisata. Demikian karena di dalamnya banyak kali budaya dan benda sejarah yang perlu dipelajari. Di mana Tenggarong dari menurut kata, dua suku kata yaitu Tangga dan Arong. Menurut cerita, Tangga Arong yaitu adalah tangga tempat naga lewat. Naga beulur, kata orang Kutai di sini. Tetapi menurut cerita, orang-orang di kampung menulis dua suku kata Tangga Arong itu berasal dari bahasa Bugis berarti tangga raja. Adapun cerita ditutupkan oleh berikut. Dulu kala semasa pemerintahan kerajaan dipegang oleh Maharaja Sakti dan Maharaja Sultan, sampai dengan Sultan Idris, kerajaan Kutai bertempat di Kutai Lama. Nah, semasa Sultan Idris masuk Islam, tanah Kutai mula-mula hanya memeluk Islam sangat sedikit. Hanya di batas kalangan lingkungan Sultan saja. Semasa hidupnya Sultan Idris sampai beristri di tanah Bugis, yaitu di Pulau Sulawesi, di Kampung Paniki, dan sempat mendapatkan seorang putra yang bernama adalah Andi Madu Keleng. Yang kemudian si raja di tanah Bugis, adapun raja tanah Kutai, setelah Sultan Idris berpulang diganti oleh Sultan Muslihuddin. Pada masa pemerintahan Muslihuddin sering terjadi perampokan adik-adik, teman-teman, dan banyak sekali perampok, maka pertahanan kerajaan harus kuat dan didirikan suatu benteng yang agak kuat untuk mencegah para perampok ini. Hingga benteng dari mereka pun membuat sebuah benteng, yaitu terbuat dari kulit tudai. Ya punya orang Kutai itu tembek. Tahu kan tembek? Namun Sultan Muslihuddin masih kurang
puas dan kurang aman di Kutai Lama pada saat itu karena kerajaan pindah lagi ke hulu Sungai Mahakam, yaitu di daerah Palaran yang dikenal saat ini adalah Kecamatan Palaran. Setelah kurang lebih 10 tahun beliau bertinggal di sana hingga pindah lagi ke hulu, pergi mereka ke daerah Jumbayan, bunyi orang. Nah, Jumbayan tuh di hilir. Yang lebih dikenal oleh orang yaitu Marangan. Sultan Muslihuddin di sana kemudian Sultan Muslihuddin akhirnya bermakam di sana, di Jumbayan. Setelah Muslihuddin kemudian diganti oleh Sultan Salehuddin. Di masa pemerintahan Salehuddin banyak datang orang-orang Bugis ke tanah Kutai. Orang Bugis diminta, orang-orang Bugis ini menghadap kepada Sultan Salehuddin meminta sebuah sebidang tanah untuk mereka katanya ingin bercocok tanam dan berkebun berhuma bunyi sida. Nah, mengingat karena ada hubungan keturunan hubungan di masa Sultan Idris, orang-orang Bugis datang diberi tanah di Lobuah. Karena di Lobuah itu tanahnya agak gersang, gunung-gunung, mereka berpikir, wah, di sini kelihatannya tanahnya agak bergunung, sulit untuk kita tanami dan sedikit panas. Bagaimana kalau kita mencari sebuah bidang tanah yang datar katanya. Mereka pun langsung pergi lagi menghadap Sultan untuk memohon diberikan sebidang tanah yang datar. Maka oleh Sultan Salehuddin disuruhlah mereka mencari sebidang tanah yang baik. Carilah kalian sebidang tanah yang datar yang baik menurut untuk kalian. Akhirnya mereka pun mendapatkannya. Orang-orang Bugis ini mendapatkan tanah yang kelihatannya layak untuk dipakai bertanam. Mereka pun meminta tanah itu di dataran sama rendah. Sultan pun mengizinkan mereka, memberi mereka wadah itu, yaitu sama rendah, Samarinda seberang, yang dikatakan oleh orang saat ini yaitu Samarinda. Itu awal kata Samarinda ada sama rendah. Di zaman penjajahan pemerintah Sultan Salehuddin datang pula orang Inggris. Nah, orang Inggris datang lagi ke tanah Kutai. Karena keadaannya takut terjajah oleh bangsa Inggris, maka Sultan Salehuddin pun berpikir meminta petunjuk agar ini lebih baik untuk kedepannya. Beliau pun meminta petunjuk kepada Kodong Dewa Tongseng Kusuma. Pada malamnya beliau tertidur, diberikanlah alamat atau kata-kata mimpi di dalam tidur beliau. Wahai Sultan Salehuddin, menyingkirlah, menyusuri Sungai Mahakam ke arah hulu, kata suara itu di dalam mimpi. Di sana ada sungai bercabang dua, maka susulah sungai yang kedua. Sampai ketiga kali suara itu datang berulang-ulang adik-adik. Maka Sultan pun terbangun dan meyakini. Sampai ketiga kali suara itu datang dan
seesok harinya dengan menggunakan sebuah brohon, angkutan air. Brohon ini mungkin angkutan air. Salehuddin dan seluruh perangkat istana mudik menyusuri Sungai Mahakam, hingga akhirnya pun mereka tiba di suatu tempat yaitu Muara Kaman. Sultan Salehuddin bermalam 3 malam di sana. Hingga akhirnya Sultan pun meneruskan kembali perjalanannya, yaitu sampai di suatu tempat yaitu namanya Kota Bangun. Yang kita kenal saat ini adalah Kecamatan Kota Bangun. Akhirnya sampailah Brohon lagi, mereka kembali melanjutkan dan memerintahkan rombongannya, kita terus melanjutkan perjalanan ini. Dan mereka pun kembali berjumpa dengan satu tempat yaitu muara Sungai Sarimuntai namanya, yaitu lebih dikenal dengan Kecamatan Maramuntai. Yang pada waktu itu di Maramuntai itu masih dalam keadaan hutan belantara. Diperkirakan sungai yang dimaksud mimpinya yaitu di Sungai Maramuntai. Mimpinya itu menunjukkan terus yang mungkin ke hulu semakin kecil, sehingga akhirnya hanya 3 angkutan mereka yang bisa masuk ke sungai itu. 3 brohon dapat meneruskan perjalanan, sedang 2 brohonnya ditumpangi oleh Sultan Muslahuddin terpaksa kembali untuk meneruskan mudik ke Mahakam, terpaksa kembali terus menyusuri Sungai Mahakam. Akhirnya sampailah mereka di suatu tempat namanya Muara Pahu, yang sungai terpampang 2, yaitu Sungai Kedang Pahu, seperti halnya di Muara Kaman, Kedang Pahu, Muara Kaman, dan Kota Bangun. Sultan Salehuddin dan rombongannya saat itu disambut dengan hikmat oleh rakyat, masyarakat yang ada di sana. Mereka pun langsung bermalam 3 malam lagi di sana. Kemudian Sultan meneruskan perjalanannya menerus Sungai Kedang Pahu. Setibanya di kampung Jerang Melayu, nah ini bunyi orang Jerang Melayu, rombongan bertahan di situ. Setelah memasuki kampung Jerang Melayu, kelihatannya mendirikan lamin. Sultan pun merasa disitulah tempat yang aman untuk mereka berdiam sejenak. Adapun 3 baroh yang menyusuri Sungai Sarimuntai akhirnya sampai di Krakup dan Bongan. Lalu menetaplah mereka di sana. Sultan pun bertahan selama bertahun-tahun. Mereka pun mendirikan lamin, berdiam di Jerang Melayu. Sehingga akhirnya Sultan pun mendapat kabar bahwa orang-orang Inggris tidak ada lagi. Maka Sultan pun kembali memerintahkan para rombongan untuk melakukan perjalanan kembali, melanjutkan perjalanannya. Dan Sultan Salehuddin pun sempat beristri di Kota Bangun. Setelah berapa lama di Kota Bangun, Sultan Salehuddin meneruskan perjalanannya sampai hingga akhirnya mereka di suatu pulau yaitu Pulau Yupa. Tahu Pulau Yupa? Tuh di sana di hulu. Di hulunya lagi
Nah, Sultan Salahuddin dan rombongan bertahan di sana. Di Pulau Yupa itu, Sultan Salahuddin kembali dengan melakukan permohonan kepada meminta petunjuk agar diberikan suatu tempat yang baik dari kepulangannya ini. Dengan kedong dewa Tongseng Kusuma, dia pun kembali tidur, hingga dalam tidurnya pun kembali datang seorang kakek-kakek memberi petunjuk bahwa tempat yang baik bagi Tuan Sultan Salahuddin ialah milir Pulau Yupa. Kata kakek beliau, pergilah engkau pergi milir dari Pulau Yupa, kata kakek itu. Sebelah kanan milir, di situ ada rantau yang sebelah hulunya terdapat gunung, di sebelah hilirnya ada tedong. Tedong ini adalah ular payang yang sedang memainkan suatu kumala. Disitulah tempat yang baik untuk Sultan Salahuddin. Hingga akhirnya suara itu di dalam mimpi 3 kali berulang-ulang kali. Terbangunlah beliau dan meyakini kalau petunjuk itu adalah tempat yang baik untuk Sultan Salahuddin. Seesok harinya Sultan Salahuddin memanggil para patih dan pangeran untuk mencari dan menaksirkan mimpinya itu. Namun mereka tidak bisa menafsirkan mimpi tersebut. Seesok harinya patih dan pangeran kembali lagi untuk mencari seorang yang bisa menafsirkan mimpi itu. Mereka pun dapat kabar ada seorang ahli nujum yang berada di Lahaur. Mereka pun akhirnya pangeran dan Sepam diperintahkan menjemput nujum tersebut oleh Pangeran Salahuddin. Mereka pun segera berangkat pada waktu itu pergi menuju ke Lahaur, tempat ahli nujum. Karena malam, mereka pun sudah berjumpa dengan ahli nujum. Ahli nujum pun mengatakan, janganlah kalian kembali malam ini. Bermalamlah di sini. Seesok harinya kita bersama-sama menghadap Sultan Salahuddin. Baiklah, ahli nujum, kami akan bermalam di sini, kata Sepamnya yang diutus. Akhirnya rombongan berangkat. Akhirnya ahli nujum pun datang kepada Sultan Salahuddin dan beliau pun menceritakan apa yang ada di dalam mimpinya tersebut. Ahli nujum pun mengangguk-anggukkan kepalanya dan memejamkan matanya. Baiklah Tuan, setelah aku mendengarkan penjelasan ini, agar sebaiknya kita sama-sama milir, berangkat sama-sama, dan kita lihat apa yang ada di dalam mimpi Sultan pada itu. Menghilirlah mereka bersama-sama dari Pulau Yupa. Rombongan berangkat. Sampai di situ, rantau sebuah milir nujum melihat yang dimaksud mimpi Salahuddin pada malam itu. Maka berkatalah nujum kepada Sultan bahwa inilah Sultan, inilah tempat di mana mimpi Sultan malam itu. Coba lihat, sebelah kanan itu ada satu gunung yang amat besar.
Di sebelah hilirnya kelihatan Tedong Payang yang memainkan kumalanya. Kata Sultan pada saat itu, mana aku tidak melihatnya. Jawab Sultan, sungai itulah yang dimaksud Tedong Payang. Sultan, di mana Tedong Payang itu dan pulau itu adalah sebagai komalanya. Dalam mimpi engkau sebenarnya. Paduka Sultan, rupanya ini yang ada yang dimaksud dalam mimpiku, kata dalam hati Sultan Salihuddin. Benar, Paduka, jawab Halinujum. Akhirnya mereka pun menemukan tempat yang dimaksud setelah Halinujum memperjemahkan mimpi itu, dan Halinujum pun dikembalikan oleh para sepam dan menerima hadiah dari Sultan. Akhirnya mereka pun mendirikan satu lamin di situ di tepi Sungai Mahakam, menghadap Sungai Mahakam, dan membuat satu tangga yang besar, mungkin sebesar drum yang terbuat dari ulin. Ditetak-tetak hingga orang nyebutnya tangga behek, bunyi orang. Selama Sultan Salihuddin menetap, hingga akhirnya banyaklah orang-orang Bugis yang berdatangan dan menggunakan transportasi Sungai Mahakam untuk ke hilir ke hulu. Akhirnya mereka diberi lagi sebidang tanah, yaitu Gunung Pendidik. Bunyi orang sini wayah nih, Gunung Pendidik, untuk berkebun. Hingga kemudian mereka sementara itu sering singgah di tepian Sultan. Di muka lamin. Pada suatu hari, melihat orang-orang Bugis ini sering singgah ke tepian Sultan, ada sepam yang selalu berjaga, sepam Sultan Salihuddin, sambil berkata, "Hei, jangan singgah di tepian ini, karena tepian ini adalah tepian Raja Sultan Salihuddin." Dan itu sambil menunjuk ke tangga behek. Itu adalah tangga Sultan. Tangga raja turun, bunyi sepam pada saat itu kepada orang Bugis. Sambil termenung karena sepamnya marah, orang-orang Bugis ini yang singgah di tepian Sultan pada waktu itu seolah-olah berkata pada dirinya sendiri, "Wah, tangga arung itu. Tangga arung," kata orang Bugis. Yang dimaksud adalah tangga raja. Nah, kata orang Bugis itu, tangga arung itu tidak boleh, kita ditegurkan, dimarahi. Artinya itu tangga raja turun. Karena sepam itu tidak tahu apa arti tangga arung. Jadi karena sesuatu kata-kata yang tidak pernah didengar, jadi dieja-ejalah kata-kata itu berulang kali. Tangga arung, ucap orang Bugis itu. Tangga arung, maka akhirnya bunyi orang viral. Kata-kata ini jadi viral, menyambung, akhirnya jadilah kata-kata Tenggarong. Maka akhirnya jadilah tempat itu bernama Tangga Sultan Salihuddin, raja yang pertama menjalankan roda pemerintahan Raja Kutai di Tenggarong sebagai pengganti di tempat Kutai lama.
Setelah Sultan Salahuddin berpulang, kerajaan dipegang oleh Sultan Sulaiman Alimuddin Al-Adil. Halim Fatullah Amirul Mukminin Merhum Adil. Setelah Sultan Sulaiman atau merhum berpulang, ia diganti oleh Sultan Parkesit. Sewaktu Sultan Aem Parkesit bersekolah di Jakarta, Betawi, pemerintah kerajaan dipegang oleh Pangeran Mangku sebagai pejabat Sultan Kutai. Pada masa Sultan Aem Parkesit, dibangun Istana Kutai yang sekarang menjadi museum kebanggaan milik pemerintah daerah Kabupaten Kutai. Di samping dijadikan sebagai tempat pembinaan dan peragaan budaya daerah Kutai, adapun 3 buah baroh yang sesat di Krakup, daerah Bongan, di antar anggota rombongannya yang mati lalu dikubur di sana, dan hingga sekarang kuburan-kuburan mereka masih ada di sana. Demikian sekilas lintas asal nama Kota Tenggarong, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, yang lebih dikenal adalah kota pariwisata. Nah, demikian cerita Kak Madi hari ini. Sekali lagi Kak Madi mengucapkan selamat ulang tahun Kota Tenggarong yang 239 tahun dirgahayu. Dadah adik-adik, sampai berjumpa lagi di Dongeng Ceria Nusantara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.